Halo para juru bicara. Organisasi. Memilihnya bukan perkara mudah. Ada yang masuk karena iming-iming kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan, kesempurnaan, cinta. Anjay. Organisasi sering menjadi kontrol bagi sebuah keputusan. Tidak jarang organisasi malah dikendalikan oleh keputusan. Mau gimana lagi? Namanya juga hidup, kadang di bawah, kadang sulit di atas. Kendati berorganisasi dianggap penting bagi banyak lapisan masyarakat, para juru bicara kita memilih untuk tidak berorganisasi. Apa sih yang ada di sanubari mereka hingga memilih tidak berorganisasi? Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tiada kata tidak ku pasti bisa. Oke, perkenalkan nama saya Saufi Putra. Saya Rini Ambarwati. Saya Aulia Kopasa Putri. Saya Lalu Muhammad Riora Alif Amada. Saya bisa dipanggil Rio biasanya. Kenapa nggak mau ikut berorganisasi? Karena ya menurut saya tidak ada yang saya minati gitu, organisasi yang ada di kampus. Kalau yang di luar? Kalau di luar ikut apa ya? Nggak ikut apa-apa juga gitu. Dulu kalau di luar pernah ikut organisasi. Bukan organisasi sih sebenarnya, komunitas lebih tepatnya. Komunitas ada yang namanya Pena Lombok. Di situ kita bisa belajar nyalurin hobi kita, gambar dan segala macam yang bertemakan seni dan segala macam. Terus ada namanya fotografer Lombok. Kita itu komunitas fotografi semua. Tidak berminat saja sih untuk ikut organisasi. Itu dari diri sendiri atau yang nggak dari orang tua? Dikasih sih ikut organisasi, terserah gitu mau ngapain di kampus. Yang penting selagi masih positif, kegiatannya positif. Tapi emang nggak ada keterpilihan dari diri sendiri? Sejauh ini belum ada minat untuk organisasi karena menurut saya tidak mau ikut organisasi cuman karena ikut teman gitu. Saya cuman gak mau memaksakan diri untuk ikut sesuatu hal yang tidak saya suka karena nanti takutnya jalannya setengah-setengah jadi tidak bertanggung jawab aja nanti di situ. Setengah jalan. Bukan nggak memilih sih, tapi karena udah terlanjur nyaman dari semester 1 kan online. Jadi kayak nggak update gitu tentang organisasi. Terus pas semester 3 baru pernah ditawarin gitu kan ikut organisasi yuk Aul katanya. Terus saya udah terlanjur nyaman gitu nggak berorganisasi. Soalnya kalau saya lihat dunia perkuliahan saya kan sibuk, tugasnya tuh banyak. Jadi tuh malas berorganisasi, kayak nggak penting juga. Saya sih berangkat dari diri saya di semester 1 sampai semester 2 ya sebelumnya. Dulu saya nggak pernah berniat untuk ikut organisasi. Karena saya lihat juga kerjaan di organisasi itu cuma itu aja kan. Cuma diskusi juga bisa di kelas kan. Nggak ada benefit yang terlalu signifikan buat diri kita. Tapi sebelum teman-teman yang belum ikut organisasi mungkin bakalan beranggapan seperti itulah. Tapi mungkin teman-teman yang sudah berorganisasi mungkin bisa beda lah tanggapannya. Menurut kamu penting nggak sih berorganisasi itu? Menurut saya itu tergantung perspektif pribadi masing-masing ya, karena organisasi di kampus itu kan masing-masing punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Jadi menurut saya organisasi itu tidak penting kalau kamu itu tipikal orang yang tidak suka rapat, tidak suka ikut banyak berkegiatan di luar-luar, juga misalkan kamu seseorang yang tidak punya tujuan, jadi makin ogah-ogahan, jadi nanti takutnya keikutsertaan kita di organisasi itu malah jadi beban buat teman-teman yang lain. Terus organisasi itu penting kalau misalkan kamu itu tipikal orang yang ingin mengembangkan skill kamu, seperti misalkan public speaking, problem solving, teamwork, dan lain-lain, maka masuk organisasi ini bisa jadi ajang atau kesempatan buat kamu untuk bereksperimen sama hal-hal yang baru yang bahkan belum pernah dicoba sebelumnya. Karena nggak penting menurut saya kan membuang-buang waktu.
Terus juga kalau cari pekerjaan kan nggak ditanya kamu aktif di organisasi apa, terus ikut ke organisasi apa saja kan nggak ditanya. Yang ditanya tuh kan paling utama itu IPK. Jadi saya kayak fokus mengejar IPK lah. Kalau dilihat dari besok kita setelah lulus kuliah ya, saya rasa tempat kita melamar pekerjaan juga nggak bakalan menanyakan kita pernah ikut organisasi apa enggak kan. Itu sebenarnya juga nggak bakalan terlalu penting kan, tetapi ada proses mungkin ya, proses di organisasi itu yang bisa mengantarkan kita di pekerjaan yang kita inginkan. Penting, organisasi itu penting. Kenapa? Karena di dalam sebuah organisasi itu kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, ya guys ya. Dan kita dapat selain kita dapat ilmu yang banyak, kita juga dapat apa sih namanya? Relasi. Nah, relasi kita berkembang jadinya seperti itu. Terus pandangan kamu terhadap organisasi itu seperti apa? Pandangan saya terhadap orang yang berorganisasi ya biasa-biasa aja sih. Tapi kadang kan ada orang yang bilang si A, si B nih terlalu aktif berorganisasi, jadi kayak kuliahnya itu terbengkalai, jarang masuk, telat ngumpulin tugas dan lain. Tapi itu kembali ke pribadi yang ikut organisasi itu, pintar atau tidaknya dia memanage waktu, baik untuk kuliahnya ataupun untuk organisasinya. Jadi tidak hanya fokus sama satu titik aja gitu. Jadi juga ikut berorganisasi itu kan tidak merugikan ya, tidak rugi-rugi banget, bahkan banyak manfaat yang kita dapat di sana, kayak mengajarkan kita untuk bagaimana berbicara sama berkomunikasi di depan halayak ramai, juga memperluas wawasan, memperluas lingkup pergaulan, dan mengajarkan kita bagaimana cara bertanggung jawab yang baik dan benar. Pandangan saya tentang orang-orang yang berorganisasi, sebenarnya berorganisasi itu bukan sesuatu hal yang buruk atau gimana gitu kan. Berorganisasi itu bagus, cuma di dalam kita berorganisasi itu kita tidak boleh terlalu over lah gitu. Kayak kita ikut organisasi gara-gara kita hanya pengen dikenal aja, nyari eksistensi lah istilahnya. Ya itu sesuatu hal yang tidak baik ya guys ya. Nggak ada sih bayangan, pasti kalau ikut organisasi ntar sibuk, terus kecapean, terus apa ya. Soalnya kan saya punya teman gini, dia aktif dari organisasi dari semester 1 sampai sekarang. Ternyata dia itu kayak nggak aktif di kelas, jarang masuk lah, dia nggak pernah kerjain tugas, tiap hari alpa, sampai dimarahin dah sama dosen. Kecuali kalau kita sibuk organisasi, terus ada toleransi dari dosen, baru kan enak. Ini kan nggak ada sama sekali, jadi kayak diancam gitu sama dosen, besok kamu nggak lulus katanya. Gitu, makanya juga saya mikir, oh nggak usah ikut organisasi. Tergantung organisasinya bergelut di bidang apa sih sebenarnya. Kalau organisasi itu bisa berfokus pada apa ya, keinginan atau basic dari kita pribadi, mungkin saya akan setuju. Kalau semisalnya organisasi itu lebih ke hal-hal seperti politik atau lain sebagainya, itu saya juga kurang setuju sih. Karena juga sekarang contoh nih, semisal anak perbankan kan, terus terjun di organisasi yang bersifat notabene-nya organisasi politik, itu nggak terlalu sinkron sih menurut saya. Jadi kalau semisalnya organisasinya berbasic di bidang usaha, mungkin bakalan lebih klop lah. Itu sih. Jadi tergantung organisasinya organisasi apa sih menurut saya. Apa hal yang paling menyebalkan dalam berorganisasi? Sepengalaman saya waktu ikut organisasi semasa SMA atau SMP itu, hal yang paling menyebalkan menurut saya, misalkan ada satu kegiatan nih. Nah, nanti kan di sana dibagi struktur kepanitiaan gitu kan. Misalkan ada panitia konsumsi.
yang terdiri dari 5 sampai 6 atau 7 orang lah. Seharusnya semua anggota ini kan bekerja sama gitu ya, jalani amanah dengan baik, tapi terkadang pada kenyataannya itu kayak cuma 2 sampai 3 orang aja yang betul-betul kerja, terus yang lain cuma terima beres gitu. Juga terkadang ada pengurus yang tidak amanah yang kayak cuma modal tunjuk doang, kamu ini dong, kamu itu dong. Tapi giliran ikut serta turun ke lapangan itu ogah-ogahan, tapi hobi banget naik podium. Mungkin ya, menurut saya nih, hal yang menyebalkan saat kita berorganisasi itu adalah ketika kita berbeda pendapat gitu kan. Ya, berbeda pendapat di dalam organisasi itu sangat menyebalkan ya. Ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita. Tapi mau gimana, namanya juga organisasi seperti itulah gitu. Dulu kan pernah ikut organisasi terakhir SMA. Nah, yang hal menyebalkan itu tidak on time. Misalnya kan kita udah disuruh datang, kayak pernah saya disuruh datang rapat jam 2, katanya siang nih kan. Saya datang lah jam 2 itu. Ternyata ngaretnya sampai jam 4, sampai jam 5 gitu. Pengurusnya pun nggak ada kayak dia kasih tahu ke anunya kan biar tidak mengulangi seperti itu. Tapi itu udah saya males jadi berorganisasi. Ada satu hal yang menurut saya paling menyebalkan di organisasi. Ketika ada junior yang baru masuk, kemudian ada senior yang sok-sokan lah. Sok-sokan, ini loh saya paling lama di sini. Jadi apa sih lu juga gak penting-penting amat di sini. Mau lu ada, mau nggak ada juga nggak bakalan mati organisasi ini. Apakah kamu akan tetap tidak berorganisasi? Masalah tetap nggak berorganisasi atau berorganisasi itu ya, mungkin untuk di dunia perkuliahan kayaknya udah enggak. Karena kenapa? Ya udah semester 8 guys ya. Udah semester 8. Sudah bukan masanya kita berorganisasi lagi di kampus gitu. Mungkin kalau di luar ya mengikuti komunitas dan segala macam. Kalau boleh tahu nih pandangan Kak Upi terhadap orang-orang yang berorganisasi, bagaimana? Atau bagaimana untuk depannya? Untuk saat ini saya tidak tahu karena saya cuman mau fokus ke kuliah saja. Juga mungkin nanti ke depannya semester depan mungkin siapa tahu tiba-tiba berubah pikiran jadi minat buat masuk organisasi. Belum tahu sih, tapi kayaknya belum ada niat ikut organisasi. Iya, mageran soalnya. Saya rasa bakalan berhenti mulai tahun ini sih. Karena saya rasa sudah cukup. Karena selain kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk kuliah juga itu sedikit terhalang karena organisasi ini. Jadi sebenarnya teman-teman yang mau ikut organisasi ini tergantung bisa atau enggaknya kita mengatur waktu untuk aktif di keduanya ini. Jadi saya rasa buat teman-teman yang ikut organisasi, yang nggak ikut organisasi, pinter-pinter lah untuk ngatur waktu teman-teman agar kuliah teman-teman juga tidak terabaikan. Cukup ayang aja yang ngabaikin kita. Pesan kamu terhadap teman-teman kamu yang ikut berorganisasi? Harus tetap semangat sih, karena kan udah memilih ikut organisasi, jadi harus dijalanin. Tapi kan harus ingat juga kalau organisasi itu bukan hal yang paling utama. Kita juga harus ingat kalau perkuliahan itu lebih penting, lebih harus diutamakan daripada organisasi. Dan untuk yang tidak berorganisasi, tetap semangat juga sih untuk tidak kalau kalian kalau ada rasa mau ikut organisasi, saran saya sih harus mencari organisasi yang sesuai dengan minat dan passion kalian sih. Karena kan kalau kita ikut organisasi yang kayak ikutin teman lah, atau disuruh sama ibu atau keluarga lah ikut organisasi, kan pasti kalau nggak sesuai minat itu nggak akan kita jalanin dengan senang hati, pasti akan merasa terbebani gitu. Yang nggak ikut berorganisasi sih sebenarnya tergantung sih, teman-teman yang nggak ikut organisasi mungkin ada pertimbangan lainnya juga dari diri mereka masing-masing. Karena mau ikut apa enggaknya juga nggak bakalan berpengaruh sih sama hidup mereka. Jadi buat teman-teman yang nggak ikut organisasi, saya rasa teman-teman harus aktif di kuliahnya sampai
kuliahnya tepat waktu lah minimal. Jangan sampai nggak tepat waktu, udah nggak ikut organisasi tapi kuliahnya nggak tepat waktu. Itu apa sih? Itu nggak kuliah kayaknya, dia main-main doang. Pesan saya untuk kalian yang sedang aktif berorganisasi, jadilah kader organisasi yang gagah, kuat, penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas. Jangan kayak cuman modal tunjuk doang ya. Juga kalau ikut organisasi itu jangan terlalu berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pesan-pesan untuk teman yang tidak berorganisasi, coba dipikir-pikir lagi. Siapa tahu setelah nonton video ini jadi ada minat untuk ikut aktif berorganisasi, karena nanti di sananya kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaat serta pengalaman-pengalaman baru yang bakal seru banget. Semangat!